bukan hanya kewenangan daerah seperti guru, kemudian PNS di daerah, tapi ada PNS di kejaksaan, ada PNS di kepolisian, ada PNS di pengadilan, sehingga mereka mengembalikannya juga butuh proses waktu. Namun kemudian nggak bisa saya putus, ini harus jalan kita. Ya sudah ada beberapa temuan lagi yang seperti itu modelnya. Iya, kemudian di 2024 Januari Februari sudah normal Ibu? Ya normal, alhamdulillah normal. Jadi yang apa namanya itu malah di tahun 2021 saat awal COVID itu saya persis masuk 2 Januari kita keluarkan karena saat itu COVID. Baik, kalau berkaitan dengan pengusulan anggaran tahun yang akan berjalan tahun berikutnya, ya. Untuk El Nino itu Kemensos apakah itu memang kebijakan tersendiri ataukah itu harus diusulkan juga dari kementerian terkait termasuk kami nggak berani mengusulkan Bapak termasuk yang tahun-tahun sebelumnya? Iya, kami nggak berani mengusulkan karena kami kan nggak tahu ke kondisi keuangan apakah bisa apa enggak. Kami nggak berani. Biasanya diadakan rapat kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani karena kan kami tidak tahu ya. Makro kondisi ya, sudah, makro artinya masalahnya. Ibu tidak mengusulkan ya? Ya, tidak ada mengusulkan. Bu Menteri Keuangan ada tambahan? Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Mensos dengan 2023 yang tadi masih ada penataan kembali data maupun penyalurannya dengan perbankan maupun pos. Memang realisasi Januari Februari hanya kurang dari 1 triliun. Sementara pada Januari Februari di tahun-tahun biasanya itu bansos yang dari Kemensos pencairannya itu tertinggi pada tahun 2021 yaitu 19,1 triliun dan untuk tahun 2024 itu 12,8. Jadi yang mulia Ketua Hakim, kami kemudian memang menunjukkan seolah-olah ada lonjakan dari bansos. Sedangkan untuk sisanya perlindungan sosial itu ada bantuan atensi, ada permakanan untuk lansia yang tidak ada keluarga, dan permakanan untuk disabilitas serta untuk anak yatim. Dan kebetulan pada tahun 2023 itu ada untuk anak gagal ginjal akut. Kami akan menjelaskan setelahnya. Pada tahun anggaran 2024, Kementerian Sosial anggaran dari 2023 sebesar 87 triliun 275 miliar itu turun menjadi 79 triliun 214 miliar 83 juta 464 ribu. Penjelasannya adalah anggaran per program perlindungan sosial 78 triliun 54 miliar 196 juta 767 ribu rupiah atau 98,54% itu belanja bantuan sosial di sebelahnya yang berwarna kuning 75 triliun, 61 triliun 95,46% itu di luar bantuan El Nino. Sehingga kami kembali reguler menyerahkan bantuan reguler PKH dan BPNT. Kemudian program dukungan manajemen 1 triliun 159 miliar 886 juta 697 ribu atau 1,46%. Jadi kalau kita bandingkan anggaran tahun 2023 dan 2024, tadi sudah kami sampaikan bahwa anggaran kami turun dari 87 triliun 275 miliar 374 juta 140 ribu turun menjadi 79 triliun 214 miliar 83 juta 464 ribu rupiah. Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024 dengan rincian sebagai tertera di atas.
Adapun belanja Bansos Kementerian Sosial tahun 2023 dan 2024. Bantuan sosial 2023 PKH atau program Keluarga Harapan itu sebesar 10 juta KPM dengan pagu 28.709.816.300.000 rupiah. Ini tetap di 2024 tetap 10 juta targetnya, namun realisasinya tidak bisa persis sama 10 juta karena begitu saya netapkan hari ini dengan data, tiap bulan kami perbaiki data karena ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, sehingga kami harus menetapkan tiap bulan, karena kalau sesuai Undang-Undang 13/2011 itu 1 tahun 2 kali, maka kami sudah terlambat. Yang terakhir ini soal masih implementasi ini adalah tadi kalau keterangan Pak Menko PMK ikut membagi-bagi pelinsos ya, entah yang mana saya tidak terlalu ingat. Yang kedua, Pak Menko Perekonomian juga itu beberapa kali, ini fakta persidangan itu terungkap di sini. Nah, kemudian sedangkan justru Ibu Mensos ini perannya sangat minimalis nih. Ada apa nih Bu Mensos? Apakah setelah rapat kerja dengan DPR itu kemudian membuat Ibu jadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya? Nah, kemudian yang terakhir ini saya kalau tidak salah kemarin dari Paslon 01 yang mengungkap dalam persidangan bahwa Bapak Presiden itu 24 kali kunjungan ke daerah dengan membagi bansos. Tidak, ini dari pemohon ya. Saya tangkap itu kemarin dalam persidangan. Nah, pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos ataupun pelinsos, apakah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, selain Ibu Mensos, dan juga Pak Presiden itu boleh terlibat? Karena fakta-fakta persidangan ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi bagi persidangan, karena dari pemohon baik 1 maupun 2 ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bantuan sosial yang disampaikan oleh Presiden. Jadi ini bukan kita berikan uang cash langsung. Tidak bisa seperti itu karena kami dasarnya adalah Perpres nomor 63 tahun 2017. Jadi langsung ke rekening, kemudian dia bisa mengambil, bisa lewat ATM, bisa lewat ini kami sangat bermanfaat karena di beberapa daerah terpencil kadang mereka tidak ada ATM di sana, tidak ada bank di sana, sehingga PT Pos yang menyalurkan mereka datang ke tempat tersebut, tapi masuk ke rekening itu, ke rekening